Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada panjenengan semuanya. Mari kita bersama-sama merenungi firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Hadirin yang berbahagia, membaca adalah kunci untuk membuka cakrawala ilmu dan pengetahuan. Karena dengan membaca dapat membantu kita memahami dunia dengan lebih luas. Dengan membaca membantu kita, membantu kesadaran kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada bulan Ramadan yang suci ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk kita sebagai umat Islam untuk meningkatkan kualitas juga kuantitas kita di dalam membaca Al-Qur'an. Kita memahami ayat Al-Qur'an dengan seksama, menghayati maknanya dan mengamalkannya. Selain itu, membaca Al-Quran itu salah satu bentuk komunikasi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran ada pahala, setiap hurufnya diberikan pahala 10 dan akan dilipat gandakannya. Dan selain itu, konteks membaca ternyata tidak terbatas membaca ayat-ayat sifatnya Qur'aniyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih dari itu, membaca juga dianjurkan untuk membaca ayat-ayat kauniyah, membaca alam semesta, dengan melihat pergerakan benda-benda langit yang sedemikian teratur dan harmoninya, itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan demikian, dengan melihat kebesaran Allah yang sedemikian rupa dalam mengatur ini, mengingatkan kita akan adanya keyakinan kita akan adanya uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah ini meyakinkan kepada kita bahwasanya keyakinan akan adanya Allah lah yang wajib kita sembah, sedangkan rububiyah meyakinkan bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan dan ada yang mengatur dan mengendalikannya. Oleh karena itu, kita mengingat pesan dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya jadilah seperti matahari. Matahari memberikan kebaikan, cahaya kepada semua orang tanpa meminta balasan apapun. Oleh karena itu, di era kekinian ini, kita bisa menjadi matahari dengan bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Dengan saring dan sharing, itu adalah proses berbagi kepada sesama, berbagi ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, di era digital ini, kita berbagi status di media sosial, sehingga sebelum kita sharing, maka terlebih dahulu kita saring terlebih dahulu, sehingga ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga dengan membaca ayat Quran dan membaca ayat-ayat kauniyah, diharapkan kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan kita menjadi orang bermanfaat sebagaimana pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Bermanfaat itu adalah berbuat baik kepada sesama dan berbagi kasih kepada sesamanya. Minimal menjadi orang bermanfaat itu adalah setidaknya kita bisa menjadi pendengar yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena faktanya orang-orang di sekitar kita itu butuh hanya sekedar didengar, tidak memberikan solusi atau jalan keluar. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.